Halo, eh, ketemu lagi di video kedua mengenai bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir. Oke, jadi di video yang pertama kita sampai ke tahapan syarat untuk menjadi peneliti, ya. Lalu kita mulai sekarang ke topik penelitian. Apa yang penelitian apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Yang pertama adalah topik penelitian itu harus sesuai dengan minat bidang keilmuan. Ya, jadi di sebuah katakanlah program studi itu pasti memiliki lebih dari satu bidang keilmuan. Ya, saya bicara misalkan khususnya di bidang informatika. Minat ini yang dibentuk sejak awal Anda masuk kuliah. Pada saat semester 1 mungkin masih bingung mengenai minat, semester 2, semester 3 mulai terbentuk. Wah, ini jadi misalkan mata kuliah favorit. Nah, itu mata kuliah kesukaan Anda masuk ke bidang keilmuan yang mana? Itu yang bukan artinya tidak acuh dengan mata kuliah yang lain ya, tetapi dari sekian banyak pasti ada beberapa mata kuliah yang menjadi favorit. Itu yang Anda bangun sehingga Anda punya minat. Nanti mau kemana nih? Apa yang menjadi minat saya? Apakah bidang sistem informasi? Apakah bidang pemrograman yang masuk ke misalkan rekayasa perangkat lunak? Dan seterusnya. Yang kedua, mungkin Anda sudah punya minat, tetapi juga ada beberapa dosen yang melakukan penelitian, ada beberapa dosen yang memiliki topik penelitian yang dibagikan kepada mahasiswa. Siapa nih? Kira-kira mahasiswa yang berminat. Biasanya dosen di prodi informatika, program studi informatika, itu punya spesialisasi di bidang keilmuan tertentu. Pada saat kuliah, pada saat melakukan pembimbingan, dalam saat berbicara dengan mahasiswa, pasti dapat diidentifikasi atau mungkin menawarkan topik-topik penelitian yang menarik untuk mahasiswa. Ini ada dua cara ya. Mungkin topik penelitiannya dari mahasiswa sendiri, mungkin topik penelitian itu dari dosen yang kemudian bisa menjadi dosen pembimbing. Selanjutnya, setelah memiliki minat atau memiliki topik, hal yang paling penting selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai research question. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa penelitian itu adalah mencari kebenaran, ya, meneliti sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Anda melihat sebuah problem. Apakah itu layak dijadikan sebagai pertanyaan penelitian? Apakah problemnya memang itu adalah problem, bukan simptom atau gejala? Ini kita belum tahu atau belum memiliki jawaban. Lalu, pertanyaan penelitian memiliki cakupan keilmuan yang layak. Contoh, ya, Anda punya problem, nanti didiskusikan dengan dosen, baik dosen pembimbing maupun dosen bidang keilmuan. Apakah
problem yang Anda miliki, yang Anda ajukan, dan kreativitas Anda itu memang layak menjadi penelitian, mungkin layak menjadi tugas kelas, mungkin layak jadi tugas kelompok, mungkin layak jadi kerja praktek, atau ternyata oleh dosennya disebutkan bahwa ini cakupan keilmuannya layak menjadi tugas akhir mahasiswa. Ya. Yang ketiga, pertanyaan penelitian itu harus bersifat empiris. Jadi mengacu kepada penemuan, mengacu kepada percobaan atau pengamatan sebelumnya. Biasanya pertanyaan penelitian itu mengacu kepada bukan hanya cakupan keilmuan, tetapi juga penelitian yang memang sedang, apa ya istilahnya, sedang tren, ya. Sehingga penelitian itu akan memiliki nilai yang lebih. Nah, biasanya pertanyaan penelitian ini bisa menjadi identifikasi masalah. Ya, biasanya identifikasi masalah ini ada di bab 1. Oke, itu pertanyaan penelitian harus punya, karena pertanyaan penelitian ini akan menjadi tujuan dari penelitian tersebut. Baik, tahap selanjutnya tentu saja proses penelitian. Kalau dalam tugas akhir ini sudah termasuk dalam proses pembimbingan. Skema ini saya susun berdasarkan diskusi di rumpun keilmuan sistem informasi Teknik Informatika Universitas Pasundan, ya. Jadi ini juga saya dapatkan dari salah satu dosen pembimbing. Yang pertama adalah dalam melaksanakan tugas akhir itu mahasiswa terutama harus memiliki tanggung jawab. Ya. Tadi tanggung jawabnya itu kita pilah misalkan dalam komponen komitmen dan dedikasi. Ya. Lalu juga memiliki kehormatan. Apa maksudnya memiliki kehormatan? Bahwa ini adalah sebuah proses yang baik, proses yang terstruktur, tidak ada shortcut atau jalan pintas. Bagaimana orang melakukan penelitian tanpa kehormatan? Copy paste. Ya, mengaku-ngaku hasil penelitian orang sebagai hasil penelitian sendiri. Itu bukan peneliti. Ya. Kita menyebutnya sebagai plagiat. Ya. Lalu isi tugas akhir yang pertama adalah bagus. Bagus dari mana? Bagus dari tampilan. Artinya apa? Contoh, laporan tugas akhir. Harus bagus. Sesuai format. Rata-rata untuk tugas akhir di tiap universitas itu formatnya pasti sama. Ya, umumnya adalah huruf harus Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5 dan seterusnya. Penulisan bab dan seterusnya. Ya, sebaik apapun penelitian pada saat akan direview atau dinilai, jika formatnya salah, tidak sesuai dengan yang diminta, itu akan ditolak. Termasuk juga dinilai. Ya, salah satu penilaian dalam seminar, dalam sidang itu adalah format penulisan laporan tugas akhir. Dari awal pembimbingan, dari awal mengajukan katakanlah proposal tugas akhir, format itu sudah harus benar sehingga menjadi kebiasaan, kemungkinan salah kecil dan akan mendapat nilai yang baik. Yang kedua adalah baik.
Ya, baik maksudnya adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Mengapa misalkan dalam bab 1 biasanya itu ada yang namanya metodologi penelitian. Itu adalah langkah-langkah yang menjamin bahwa tugas akhir Anda adalah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika akan melakukan pengumpulan data, lakukan survei, lakukan wawancara. Lalu di laporannya, mana bukti surveinya? Mana bukti wawancaranya? Apa yang didapat dari wawancara tersebut? Semuanya harus ditulis, baik dalam bab ataupun hanya dicantumkan misalkan dalam lampiran. Yang ketiga, benar. Benar apa? Sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Ya. Jangan sampai misalkan Anda mengacu ke referensi yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Atau mengambil sebuah konsep keilmuan yang salah diterapkan di bidang keilmuan yang tidak sesuai. Oke. Bagus, baik, benar. Ini akan menghasilkan manfaat dari tugas akhir Anda. Bukan hanya untuk Anda pribadi, bukan hanya untuk program studi, tapi mungkin untuk objek di mana Anda melakukan penelitian. Untuk masyarakat umum. Ya. Nah, biasanya dalam abstrak tugas akhir itu disebutkan latar belakang penelitian, lalu proses penelitian, dan hasil atau manfaat dari penelitian secara singkat. Ya, oke, itu kurang lebih untuk proses penelitian secara global. Baik, yang tidak kalah penting, tadi ya kita sudah sebutkan bahwa kemampuan literasi dari peneliti itu harus bagus. Ini beberapa yang harus diperhatikan dalam mencuplik daftar pustaka atau referensi yang akan digunakan sebagai masukan untuk penelitian Anda. Yang pertama adalah buku-buku teks kuliah. Ya, jadi tolong dibiasakan buku teks kuliah yang diberikan oleh dosen, baik Anda beli maupun dalam bentuk e-book misalkan, ini dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan tugas akhir. Lalu penelitian atau jurnal, baik internasional maupun nasional. Ini biasanya dalam bentuk seminar, dalam bentuk konferensi, ya, yang sudah diterbitkan dalam sebuah misalkan proceeding atau buku konferensi dan seterusnya, yang ditulis oleh para pakar dan peneliti yang telah dinilai dalam kegiatan ilmiah yang diakui. Jangan mengacu kepada jurnal abal-abal yang tidak jelas, ya. Oke, tetapi juga untuk penelitian dan jurnal, khususnya untuk mahasiswa S1, harap diketahui untuk level keilmuannya. Ya, jangan sampai misalkan Anda menjadikan sebuah tesis atau tulisan doktoral ya sebagai referensi, karena itu beda strata keilmuan. Lalu mungkin artikel ilmiah dan sumber referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jelas yang lembaga yang memiliki artikel tersebut, jelas penulisnya,
dan penulisnya sudah diakui di kalangan keilmuan tertentu. Juga ini tolong diperhatikan yang terakhir, jangan gunakan sumber-sumber yang tidak jelas dari blog, dari media sosial, dari Wikipedia. Jika Anda akan menggunakan Wikipedia, coba gunakan referensinya. Jangan tulisannya, karena kebenarannya tidak dijamin, termasuk juga dari sumber-sumber lain yang tidak jelas. Dalam beberapa kasus juga disebutkan bahwa jurnal-jurnal atau buku teks yang boleh digunakan referensi biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Ada yang hanya boleh yang 5 tahun terakhir, ada yang boleh sampai dengan 10 tahun terakhir, tapi biasanya kalau lebih dari 10 tahun itu sebaiknya tidak digunakan. Ini termasuk biasanya dalam aturan-aturan pemanfaatan referensi. Oke. Nah, kemampuan analisis seorang peneliti itu sangat penting dalam memecahkan sebuah masalah. Ya, konsep yang paling umum yang digunakan dalam analisis itu adalah konsep 5W1H ya, 5W1H kali kalau dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi kalau Anda melihat sebuah problem, Anda melakukan analisis secara teliti, ini harus bisa menjawab atau dapat diketahui sampai dengan who atau siapa yang terlibat. What, apa yang dilakukan, bagaimana caranya. Where, di mana tempatnya. When, kapan itu dilakukan. Why, mengapa itu dilakukan, apa untungnya. How, bagaimana cara melakukannya. Misalkan, Anda akan membuat sebuah program aplikasi. Tentu saja salah satu yang akan menjadi analisis itu adalah siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Kapan aplikasi tersebut akan digunakan? Di mana akan digunakan? How? Menggunakannya bagaimana? Menggunakan teknologi apa? Apakah di laptop, apakah di smartphone, apakah di media yang lain, dan seterusnya. Itu harus bisa dijawab ya dengan cukup lengkap. Baik. Jadi pada saat pelaksanaannya, ini contoh saja, kebetulan saya menjadi salah satu dosen interaksi manusia komputer di program studi teknik informatika. Misalkan seorang mahasiswa mengambil keilmuan interaksi manusia komputer, di mana akan merancang misalkan website atau user interface application. Ada tahapan-tahapan di mana baik pelaksanaan tugas akhir maupun pembimbingan yang akan dilalui oleh mahasiswa tersebut, yang akan diselesaikan, ditulis tentu saja dengan pembimbingan dosen. Yang pertama, objek dan metodologi penelitian. Misalkan mengenai website, misalkan mengenai sistem aplikasi, atau akan merancang sebuah game. Game apa? Game pendidikan kah? Misalkan contoh, game pendidikannya untuk siapa? Untuk anak SD, untuk anak SMP, untuk umum. Bagaimana dari kreativitas mahasiswa dapat membuat objek penelitian yang sesuai minat, tetapi juga menarik untuk
orang lain di bidang keilmuan tertentu. Setelah memiliki objek dan metodologi penelitian, biasanya ini ditulis di bab 1. Tentu saja harus didukung oleh referensi yang cukup, ya. Ini bukan hanya banyak atau sedikitnya referensi, tetapi juga referensinya tepat sesuai dengan bidang keilmuan IMK. Textbook, jurnal, white paper, atau website misalkan, lengkap. Mungkin Anda sudah mencari sekian banyak referensi, dapat 20, dapat 30. Setelah dibaca, mungkin tidak semuanya akan dapat digunakan. Anda gunakan referensi-referensi yang mendukung objek dan metode penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, dari referensi, ini Anda akan dapatkan konsep di bidang keilmuan interaksi manusia-komputer yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan penelitian atau tugas akhir. Ya, banyak sekali misalkan di ini yang konsep yang Anda bisa gunakan di IMK ada user centered design, ada user experience, ada usability standard atau heuristic evaluation, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau tadi referensi itu nanti akan digunakan di bab 2, termasuk juga ditulis di daftar pustaka. Untuk konsep perancangan ini biasanya itu dimasukkan ke dalam judul, ya. Sehingga ya dalam tanda kutip judulnya jadi lebih tren atau judulnya bisa lebih menjual dan ya saya katakan gagah begitulah ya. Konsep yang digunakan sudah jelas. Nah, perhatikan bahwa antara objek metodologi, konsep perancangan, dan referensi itu panahnya bolak-balik. Bukan tidak mungkin ternyata konsep perancangan yang Anda pakai itu kurang tepat. Sehingga Anda balik lagi cari referensi yang tepat untuk menyelesaikan objek penelitian. Demikian juga dengan mungkin nanti penelitiannya akan berubah. Contoh paling sederhana, judul. Kenapa? Karena ternyata konsepnya ini lebih Anda kuasai. Tentu saja ini harus dibicarakan dengan dosen pembimbing, ya. Nah, ingat tadi yang di video yang pertama mengenai sabar, ya. Jadi bukan tidak mungkin referensi, konsep, objek, metode ini bolak-balik terus sampai Anda bisa mana nih yang betul-betul menjadi objek penelitian saya. Dilanjutkan ke tahap analisis. Apakah misalkan proses bisnisnya, apakah perancangannya, fungsi, apakah Anda akan merancang struktur menu atau misalkan menerjemahkan fungsi dalam bentuk menu. Analisis di sini harus lengkap, ya. Harus bisa ditulis dengan terstruktur baik, termasuk juga mudah dipahami dan enak dibaca. Hasil dari analisis umumnya akan menghasilkan sebuah hipotesis dan kesimpulan analisis. Baik, kita lanjutkan. Dari kesimpulan analisis, diketahui misalkan fungsi-fungsi apa yang akan dirancang, lalu dilanjutkan ke perancangan prototype. Nah, perancangan prototipe aplikasi dalam sebuah TA ini tidak dituntut sampai dengan selesai, ya, menjadi sebuah aplikasi penuh. Mungkin penelitian Anda hanya sampai tahap prototipe saja. Ini tentu saja dibicarakan dengan dosen pembimbing. Rancangan Anda
akan berkaitan dengan layout, dengan wireframe, dengan navigasi, dengan skenario interaksi, dan seterusnya. Perancangan ini biasanya ada di bab 1, 2, 3, bab 4. Termasuk juga Anda melakukan review, ya. Jadi dari prototype yang Anda buat, Anda bisa diskusikan dengan pembimbing, dengan calon user, menerima masukan-masukan, ya, sehingga ada perbaikan, apakah itu ke analisis lagi untuk memperbaiki hipotesis atau kesimpulan analisis, atau jika sudah cukup dalam perancangan prototipe aplikasi, tugas akhir biasanya ditutup oleh kesimpulan penelitian. Ya, biasanya judulnya adalah kesimpulan dan saran. Apa yang dimaksud dengan saran? Saran itu adalah rekomendasi penelitian lebih lanjut. Mungkin dari laporan tugas akhir Anda ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, tetapi karena fokus Anda ada misalkan di satu objek tertentu, bukan yang menarik tadi, tidak mungkin ini bisa direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya. Jadi kesimpulan penelitian biasanya mengacu kepada apakah penelitiannya sudah selesai sampai dengan menyelesaikan pertanyaan penelitian, lalu misalkan apa saja yang didapatkan sampai dengan manfaat dari penelitian tersebut. Oke, itu ini hanya sebuah contoh saja dari sekian banyak penelitian yang bisa dilakukan di program studi teknik informatika, khususnya di keilmuan interaksi manusia komputer. Ya, jadi kita bisa lihat ini tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, di slide terakhir ini kita mencoba menjawab dari apa yang dibahas di 2 video. Pertanyaan besarnya, ya, bagaimana menyelesaikan tugas akhir. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada cara ajaib untuk dapat melakukan penelitian dengan cepat, dengan hasil bagus. Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, terutama faktor dari penelitinya, yaitu Anda sebagai seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah menjadi seorang sarjana. Ya, saya hanya mengulang saja sebetulnya. Biasanya pengajuan proposal TA ini adalah produk dari kuliah metodologi penelitian. Nah, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Tentu saja sebelum Anda mengikuti kuliah metodologi penelitian, Anda sudah punya minat. Tidak cukup hanya dengan minat, Anda juga punya bekal referensi yang cukup. Sudah punya keinginan untuk melakukan penelitian di bidang apa, dengan kurang lebih objeknya apa. Sehingga pada saat mengikuti kuliah metodologi penelitian,
itu Anda sudah punya tujuan, sudah punya objek yang akan dijadikan menjadi proposal tugas akhir. Jangan sampai masuk kuliah metodologi penelitian, misalkan masih bingung dengan minatnya. Mau ngambil apa ya penelitiannya? Ngambil sistem informasi kah? Ngambil rekayasa perangkat lunak? Atau lebih parah lagi, ngikut-ngikut sama teman. Waduh, ini sangat tidak disarankan. Anda hanya akan mencari kesulitan. Tiap mahasiswa itu punya minat yang berbeda, punya kemampuan di bidang keilmuan yang juga berbeda. Oke. Yang kedua yang bisa saya sarankan adalah sebelum melaksanakan tugas akhir, biasanya mahasiswa itu melakukan kerja praktek ya di sebuah institusi tertentu misalkan, atau mungkin juga di dalam kampus dan seterusnya, bekerja sama dengan dosen. Nah, supaya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan cepat, Anda tinggal melanjutkan objek penelitian yang ada di kerja praktek menjadi tugas akhir. Ya, sehingga melaksanakan tugas akhir itu tidak dimulai dari awal. Tidak perlu mencari objek tempat penelitian. Tidak perlu melakukan, ya ini tidak selalu seperti ini sebetulnya. Tidak perlu melakukan wawancara yang lama. Karena ternyata pada saat kerja praktek, Anda sudah melakukannya. Jadi tinggal digunakan objeknya apa, Anda gunakan itu sebagai sumber untuk tugas akhir. Jadi mulai pada saat Anda memilih kerja praktek, ini juga harus sesuai dengan minat. Lalu punya rencana ke depannya, punya ketertarikan dari pengalaman kerja praktek mana nih yang menarik menjadi objek penelitian, atau mungkin beberapa objek penelitian yang bisa saya jadikan sebagai tugas akhir. Ini akan sangat membantu Anda untuk menyelesaikan tugas akhir relatif lebih cepat. Oke? Memang tidak mudah, memang sulit untuk menyelesaikan tugas akhir, tetapi ingat, yang sulit itu yang mahal. Pertanyaan akhirnya adalah, Anda lulus kuliah nanti ingin dihargai mahal atau ingin dihargai murah? Anda sendiri yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, cukup untuk video yang kedua. Terima kasih.